Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali akan bahas mengenai Indonesia yang batal menjadi tuan rumah FIFA World Cup U20 setelah dianggap oleh FIFA tidak memenuhi syarat, guys ya. Maksud dari memenuhi syarat ini ada beberapa hal, guys ya. Dimulai dari katanya adalah faktor infrastruktur yang belum memadai, guys ya. Maksudnya itu stadion ya, stadion yang katanya masih belum memenuhi standar FIFA atau belum bisa menjadi tempat diadakannya World Cup. Kemudian ada lagi dari faktor keamanan, di mana Indonesia dianggap masih kurang aman untuk menggelar World Cup U20, apalagi setelah kejadian Oktober kemarin, guys ya. FIFA sepertinya masih ragu ya untuk menunjuk timnas Indonesia menjadi tuan rumah World Cup. Padahal kalau emang karena alasan itu ya bisa dari kemarin-kemarin juga sih ya, daripada kasih PHP kan. Terus habis itu yang terakhir adalah mungkin ini menjadi faktor terbesar, faktor eksternal terbesar yang akhirnya menyebabkan Indonesia batal menjadi tuan rumah World Cup U20, guys ya. Dimana Indonesia atau beberapa orang di negara tercinta ini menolak keberadaan sebuah negara untuk bermain di World Cup akibat faktor politiknya, guys ya. Yang dimana mereka merasa bahwa harusnya negara ini tuh tidak layak atau tidak cocok berada di World Cup, guys ya. Bukan tidak cocok sih, kayak lebih tepatnya kayak ditolak mentah-mentah aja gitu, guys ya. Ya. Karena faktor politik dan faktor itu ya, faktor masalah itu ya. Gue nggak mau nyebutin masalahnya karena ya kalian tahu lah, guys ya, masalah besarnya apa ya. Sebenarnya untuk masalah penolakan ini cukup masuk akal ya, cukup masuk akal menurut gue. Tapi kenapa kalian baru menolak sekarang? Ini udah tinggal 2 bulan lagi. Harusnya kalau mau nolak itu dari kemarin-kemarin, Bapak ya. Dari tahun lalu kalau mau, ya kan. Ini si negara tersangkut ini sudah resmi masuk World Cup U20 Indonesia itu dari tahun lalu. Dari pas masuk nggak kualifikasi sih. Dari pas masuk semifinal Euro tahun lalu. Kenapa lo baru tolak sekarang? Kan aneh gitu kan ya, udah tinggal 2 bulan lagi tiba-tiba baru tolak gitu kan. Mungkin kalau saya ditolak dari pas kemarin-kemarin mungkin bisa ada perbincangan ya, masih bisa didiskusikan gimana untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan, guys ya. Tapi ini enggak, tinggal 2 bulan lagi ditolak. Ya ampun, ya gimana mau diskusi, terlalu mepet. Ibarat kata tuh ya, lu itu udah mau buka puasa nih ya, udah jam 17 40 udah 17.40, maghribnya 18.02 gitu kan. Tapi di meja makan belum ada makanan, ya kan? Belum ada ini kan, belum ada minuman, makanan segala macam, guys ya. Itu gimana mau buka puasanya gitu, guys ya. Nah ini sama ini ya. Ini gimana sih negara ini mau ikutan World Cup kalau ditolak gitu, guys ya. Ya kan? Kalau ditolak padahal udah mau mepet ajangnya tapi ditolak gitu kan. Itu ibaratnya jadi terburu-buru gitu loh semua kan. Gimana nih kan ngerasa kerusuk, aduh gimana nih ngasih saran pun juga udah telat gitu kayak gitu ya. Misalnya kalau mereka mau ngasih saran untuk pindahnya pindah negara gitu, mainnya dipindah negara aja di negara lain mungkin masih bisa lah gitu kan ya, kayak di misalnya contoh di Singapura atau di Thailand gitu kan ya, mainnya di situ. Tapi kan masalahnya itu kan harusnya dibahas dari awal atau setidaknya dibahas dari tahun lalu. Kalau mau dibahas sekarang terlalu mepet. Minta izinnya gimana, minta skill MTH-nya gimana, ya kan? Perundingannya gimana? Apakah semua laga Israel apakah semua laga dari negara tertolak ini akan main di sana? Itu berarti kalau mereka main di final berarti mainnya di sana gitu kan, guys ya. Nah, apakah begitu atau gimana kan harus dibahas terlebih dahulu. Lu kata 2 bulan tuh cukup buat ngebahas itu kan, enggak sama sekali, enggak cukup untuk ngebahas itu, guys ya. Makanya gue merasa itu agak sedikit ya disappointed lah, guys ya. Agak mengecewakan, guys ya. Ya intinya gue tuh salah satu orang yang cukup kecewa dengan adanya kejadian ini, guys ya. Semoga di masa depan Indonesia bisa dimaafkan oleh FIFA untuk bisa menggelar kembali ajang-ajang seperti ini biar bisa masuk ya, guys ya. Karena lewat babak kualifikasi aja susah, mau ikutan giveaway-nya malah ditolak, aduh. Dan semoga anak-anak bangsa yang berada di squad U20 tetap semangat, tetap tegar, tetap sabar, guys ya. Kalian tuh salah satu pemain muda potensial yang menurut gua kalian adalah golden generation Indonesia, guys ya. Catat ya, dari era timnas senior sekarang sampai era timnas U20
bahkan di bawah timnas U20 ini, itu menurut gue sebagai golden generation karena mampu membawa Indonesia kembali ke Piala Asia, bahkan potensiali bermain di World Cup ya guys ya. Itu menurut gue adalah sebuah hal yang luar biasa guys ya. Bahkan kalau di timnas aja ya, kalau kita mau mencatatkan timnas, kita berhasil mengalahkan 2 negara dengan rating terbesar, enggak rating terbesar sih, rating lebih tinggi daripada kita guys ya. Itu adalah kemarin, gue lupa negara apa yang kemarin ya. Pokoknya Kurakau sama kemarin lawan apa ya Indonesia ya? Aduh lupa lagi gue. Ntar gue ketik deh ya di kolom komentar guys ya kalau gue inget negara apa ya. Kalau gitu itu saja dari gue, jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube gue. Dan tetap semangat timnas, semoga kita nggak dibekukan lagi, karena kalau dibekukan nanti kita jadi winter soldier lagi ya kasihan ya. Kalau gitu itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.